Baik rekan-rekan media sekalian, hari ini pasca terjadinya gempa bumi 6,7 skala Richter 4 hari yang lalu, setelah mendapat laporan dari tim pendahulu BNPB, kami sudah laporan juga ke Bapak Presiden, Pak Wakil Presiden, Pak Seskap, Pak Sesnek. Jadi langsung berkunjung untuk melihat secara langsung. Saya didampingi Pak Pangdam 23 Sulawesi Tengah, Kepala Kawira, Pak Binsar Senipar, Majen TNI, kemudian ada Pak Bupati Sigi, Pak Wakil Bupati Sigi. Hari ini kami baru saja tadi rapat koordinasi untuk memetakan permasalahan, untuk memahami semua persoalan. Dari hasil rapat koordinasi tadi, dalam 4 hari pertama terjadinya gempa, alhamdulillah sudah sangat cepat. Pemerintah Kabupaten Sigi di bawah arahan Pangdam 23 Kepala Kawira, Pak Kapolda juga mengerahkan pasukan besar sekali sehingga permasalahan-permasalahan awal di masyarakat ini bisa segera terpecahkan. Terlihat meskipun masih sederhana, ini masyarakat yang terdampak, yang rumahnya rusak berat, ini sudah berpindah ke titik-titik pengungsian. Memang tidak ada titik pengungsian terpusat karena masyarakat tidak mau meninggalkan rumahnya. Tentu saja setiap kejadian gempa ini sudah hal yang lazim bahwa masyarakat mengungsi di tempat aman yang tidak jauh dari rumahnya. Sehingga sudah mulai berdiri tenda-tenda darurat. Ya. Dari Kemensos juga mendistribusikan tenda. Dari kami juga tentu saja jumlahnya masih kurang. Termasuk dari TNI, dari Polri juga semuanya sudah menggelar. Jumlahnya masih kurang sehingga secara berangsur-angsur mulai beberapa hari yang lalu dan sekarang yang kurang-kurang layak ini akan kita lengkapi dengan tenda-tenda yang lebih baik. Pak, tadi ada aspirasi juga Pak, salah satunya adalah rumah ibadah seperti itu. Nah, seperti apa Pak nanti ke depannya dengan adanya rumah ibadah sementara itu kapan akan dibangun Pak? Ya. Nah, kemudian untuk yang rumah rusak berat, ringan, sedang didata. Ya. Yang rumah rusak berat tadi sepakat kita akan bangunkan hunian sementara. Hunian sementara, kemudian juga kita tawarkan yang tidak mau masuk sementara diberikan dana tunggu hunian. Ini pola ini sama seperti di tempat-tempat lain kalau terjadi bencana. Ini sampai saat ini yang terdampak masyarakatnya tidak ada keluhan masalah logistik dasar. Ya, semuanya terpenuhi, artinya pemerintah daerah sudah bergerak cepat. Tinggal pemerintah pusat ini mempertebal. Gitu ya. Nah, kemudian untuk infrastruktur dari hasil dialog dengan masyarakat tidak ada keluhan yang minta kebutuhan dasar. Justru mereka menanyakan kebutuhan sekunder seperti tempat ibadah kan sebetulnya itu kebutuhan sekunder ya, setelah badannya terpenuhi. Nah, ini yang kita pecahkan. Nah, ini antara lain kita ada di gereja yang rusak. Mereka minta karena minggu besok sudah akan ibadah, minta gereja sementara. Nah, kami sudah menyanggupi tahapan-tahapannya. Yang pertama untuk sampai hari Minggu besok kita akan bangunkan tenda dulu. Ada tenda yang lebih besar daripada tenda yang dibangun oleh Pak Pangdam ya. Ini cepat sekali, udah bisa digunakan. Tapi besok kita bangunkan tenda yang lebih besar. Setelah itu kita bangunkan gereja sementara. Gereja sementara itu bangunan semi permanen, ya, atapnya seng, dindingnya GRC, bawahnya semen, ukurannya sesuai dengan kebutuhan di tempat ibadah. Dan ini juga berlaku untuk masjid. Ya. Tadi kita juga sholat Jumat di masjid sama. Di sana pun kita akan bangun masjid sementara. Gitu secara umum. Pak, izin untuk besaran tunjangan yang diberikan kepada warga yang tadi tidak menempati hunian sementara misalnya karena memilih jaraknya terlalu jauh dari rumah keluarganya itu berapa Pak? Dan untuk pembangunan gereja ataupun tempat ibadah sementaranya itu kapan Pak akan mulai dibangun Pak? Ya, jadi untuk tunjangan ya, tunjangan itu sama polanya 1 KK 600.000 per bulan. Sampai kapan? Sampai selesai rumahnya yang rusak berat itu dibangun kembali. Kita akan berikan 3 bulan. Kapan? Ya Pak Bupati. Kalau Pak Bupati nanti segera datanya ada 1 Juli itu sudah masuk ke rekening masing-masing. Ya. Kemudian untuk gereja sementara itu tahapannya ya. Jadi mungkin sampai gereja besok ini itu masih tenda dulu. Hari Minggu kan ini hari Jumat ini. Setelah itu kita akan bangunkan gereja sementara. Ya, tentu saja di daerah ini kan ada yang bekerja nanti di daerah. Ya.
gambarnya apa segala macam, keluasnya seperti apa. Segera akan dikerjakan, ada dinas perkim, saya rasa nggak ada susah itu bangun gereja sementara. Gitu. Pak, izin terkait tadi saat rakor ada beberapa infrastruktur yang rusak seperti jembatan dan juga tadi ada keluhan bahwa masih ada kendala bahwa alat berat masih susah masuk. Nanti BNPB akan seperti apa Pak untuk menanggapi? Jadi alat berat yang susah masuk itu terkait dengan potensi ancaman bencana di atas gunung, di Taman Nasional. Nah itu ya, di sana katanya ada akibat hujan, ada longsoran, airnya tertahan. Ini khawatir nih. Kalau semakin hujan, semakin deras, airnya ngumpul, longsorannya nggak mampu, bisa turun jadi banjir bandang. Nah ini tadi sepakat akan dijebol menggunakan pompa alkon. Sementara untuk yang dampak gempa, alat beratnya ini tidak ada masalah. Nah infrastruktur ini ada beberapa jembatan yang rusak. Tadi Pak Pangdam dengan kami, dengan Dinas PU Provinsi sudah sepakat apakah nanti beli dari TNI Angkatan Darat atau dari Kementerian PU. Nanti BNPB membantu operasionalnya. Ini akan segera. Ya. Tentu saja ini fungsional dulu. Yang penting dalam waktu sebulan 2 bulan ini semuanya bisa berjalan, tidak mengganggu produk kehidupan masyarakat. Nah nanti baru ditingkatkan menjadi permanen. Gitu. Pak, izin terakhir Pak, tadi ada sempat meninjau salah satu korban juga yang kemudian melahirkan seperti itu Pak. Nah boleh diceritakan Pak seperti apa kondisinya dan kemudian dari BNPB sendiri nanti bagaimana melihat, karena kan tadi sempat menawarkan juga untuk dibawa ke rumah sakit. Nah alasan korban. Ya, tadi kan kita kaget, tadinya tujuannya kan mau meninjau gereja ini, tiba-tiba dapat informasi di salah satu tenda baru saja ada seorang ibu yang melahirkan putra ya. Jadi kita mampir, tadi kita tengok, ya alhamdulillah gerak cepat pemerintah daerah begitu gempa mendirikan tenda depan rumahnya, di rumahnya kemudian ada yang hamil, ya terpaksa melahirkannya di tenda itu. Tetapi dari kesehatan cepat, tadi saya lihat bayinya juga sehat, ibunya juga keluar air susu, jadi secara kasat mata itu memang sehat. Ya, tadi kita tawarkan untuk rumah sakit, katanya belum perlu, nah, sehingga dari kami memberikan bantuan dan pemerintah daerah juga setiap hari mengirimkan dokter tenaga medis untuk selalu melihat perkembangan ibu dan bayinya. Kalau kita lihat tadi secara sepintas ibunya juga sehat ya, bayinya juga sehat. Untuk kondisi tendanya menurut Bapak cukup layak? Tendanya kurang, itulah makanya kita akan perbaiki. Tadi kita sampaikan tinggal di tenda itu 10 hari maksimal. Makanya setelah itu harus dibangun huntara. Nah huntara ini segera kita akan bangun cepat setelah pendataan dari pemerintah daerah bisa cepat. Ya. Makasih Pak.